Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat hari ini. Nah, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar pokoknya ya. Nah, senang sekali di hari ini kita agak berbeda dengan Hidup Sehat pada biasanya. Yang biasanya kita ngomongin soal penyakit saja bersama para dokter. Ataupun juga masalah kesehatan mental bersama seorang psikolog. Kita beralih ke tema pembahasan yang agak berbeda mengenai olahraga dan juga kebugaran. Ya, kenapa? Karena salah satu hidup kita bisa sehat ya, itu dengan salah satunya berolahraga dan berlatih. Baik itu di rumah ataupun juga di tempat-tempat latihan olahraga ataupun tempat gym bersama seorang instruktur. Nah, hari ini kita ngobrolin masalah keolahragaan atau kebugaran dalam peningkatan kesehatan. Artinya kesehatan itu bisa ditingkatkan nih. Nah, hari ini kita pengen tahu bagaimana kesehatan kita bisa tetap meningkat, kita bisa bugar, bisa sehat. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang akan didengarkan oleh pemirsa mengenai ilmu-ilmu pengetahuan juga hari ini bisa langsung berinteraktif di 0741663385 atau 0811743333 bersama narasumber kita. Ya, ini ada seorang fisioterapi profesinya nih. Ya. Tapi praktisi kesehatan dan kebugaran juga nih. Ya. Ada Mas Adi Saputra Judaidi. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Nah, tapi di awal nih Mas Adi, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, tadi kan saya nanya nih sehat apa enggak nih Mas Adi ya? Ya. Sedangkan tema kita mengenai olahragaan atau kebugaran nih. Terhadap kesehatan. Terhadap kesehatan. Ya. Nah, sebenarnya nih langsung menarik nih pertanyaannya. Sebenarnya orang yang sehat pasti bugar atau orang bugar pasti sehat atau gimana nih? Ini sepele kan ya, pertanyaannya. Jadi Mas Jeffrey, kalau bugar udah pasti sehat. Oke. Kalau bugar udah pasti sehat. Tapi kalau orang sehat? Sehat itu yang bisa menyatakan kita sehat tentunya kan daripada dokter dulu. Iya, benar. Kadang kita ini seperti Mas Jeffrey sekarang menyatakan sehat. Iya, sehat-sehat aja saya. Ya. Kalau ditanya sehat nggak sehat dong, nggak demam, nggak lemes, iya kan? Iya. Nah, tapi nggak dicek apakah gula darahnya normal, iya, tensinya. Kebanyakan Mas Adi, orang malas ngecek. Kenapa orang malas ngecek? Kalau dicek ketahuan penyakitnya, jadi pikiran. Benar. Mentalnya nggak sehat. Benar, mentalnya. Makanya memang kesehatan mental itu 80%. Oh, iya. Tapi kalau Mas Jeffrey lihat, kalau kita bilang kita takut terhadap cek kesehatan, itu salah besar. Okay. Karena Mas Jeffrey saja mungkin mengecek kendaraannya, mobilnya mungkin maintenance 1 bulan ya? sekali ya? Iya. Ganti oli ya? Sebulan sekali, 2 bulan sekali pasti maintenance. Dan sebagainya. Iya. Masa tubuh nggak di maintenance ya? Ya benar juga. Mestinya harus benar gitu. juga. Jadi orang sehat belum tentu bugar? Orang sehat dalam kategori yang dia rasakan belum tentu bugar. Belum tentu bugar. Tapi beda dengan yang sudah dinyatakan dokter sehat secara rohani. Tapi sehat belum tentu sehat secara fisik. Karena nanti akan kita bahas kesehatan secara fisik itu, baik itu bugar itu nanti akan kita bahas terkait dengan kelentukan atau fleksibilitas otot. Benar. Dan sebagainya. Iya, jadi itu dulu yang harus diklarifikasi nih. Boleh. Untuk di opening kita di siang hari ini pemirsa ya. Jadi kalau orang bugar itu pasti sehat. Tapi kalau orang sehat menurut pribadi nih sehat atau tidak itu belum tentu bugar. Ya. Karena untuk kesehatan dan kebugaran itu melalui uji kelayakan. Benar. Harus ada uji kelayakan. Harus ada uji kelayakan. Nah, disinilah kita bersama Mas Adi Saputra Judaidi, ini seorang fisioterapi. Selain profesi fisioterapi, boleh dulu dong Mas Adi diberitahukan kepada pemirsa kita ini kenapa seorang fisioterapi juga bisa ngomongin masalah kebugaran nih. Oke. Nah, apakah memang seorang instruktur juga atau gimana nih Mas Adi? Baik, jadi
saya perkenalkan ya. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saudara-saudari yang ada, pemirsa semuanya. Saya fisioterapi Adi yang domisili di Kota Jambi. Yang dulunya saya sebagai akademisi dan sekarang saya beralih ke praktisi. Baik. Selain jadi fisioterapi klinik, kita juga ada tim fisioterapi khusus olahraga. Iya. Jadi ada tim internal khusus yang menangani di klinik, eksternalnya khusus event-event Gubernur Cup, bola kaki, basket kejuaraan ya. Berarti menangani para atlet-atlet juga nih Mas Adi ya. Tadi kalau Mas Jeffrey sampaikan, apakah fisioterapi itu bisa menangani tentang keolahragaan? Iya. Karena kita belajar tentang kesehatan, kebugaran, dan di S2-nya kemarin saya mengambil fisiologi olahraga. Fisiologi olahraga. Jadi saya mempelajari tentang mekanisme metabolisme tubuh terhadap fungsi dari olahraga atau gerak fisik pada manusia. Baik, ternyata pemirsa nggak main-main ya narasumber TVRI ya hari ini ya. Jadi spesial banget, kita udah tahu nih siapa narasumber kita di hari ini bersama Mas Adi, seorang fisioterapi tapi juga praktisi kesehatan juga dan kebugaran, apalagi menangani para atlet-atlet ya. Nah, kita nanti bakal banyak ngobrolin masalah kebugaran ini, terutama ya ngomongin kebugaran kita sendiri lah, kehidupan sehari-hari Mas Adi ya. Orang sehat belum tentu bugar nih kata Mas Adi nih. Jadi langsung aja buat pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini yang mau bergabung bersama kami boleh di 0741663385 atau di 081174333133. Jadi sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi masalah ya cedera-cedera ini menarik sekali untuk kita bahas Mas Adi. Tapi kita pengen tahu dulu nih, definisi kebugaran itu sendiri dari seorang Mas Adi gimana? Ya, jadi Mas Jeffrey, bahwa kebugaran tubuh kita itu kita rasakan pada saat kita beraktivitas dengan fisik, tapi kita tidak mendapatkan kelelahan yang berarti badan kita bugar. Jadi misalnya Mas Jeffrey aktivitas fisik 1 jam, tapi di jam berikutnya badannya merasa lemas, lesu, ngantuk, terus gampang sakit pinggul, sesak napas dan lain sebagainya. Berarti itu tidak bugar. Tidak bugar. Tidak bugar. Nah, jadi definisi bugar itu sendiri bahwa memang tubuh kita ini tidak memiliki kelemahan yang berarti pada saat kita beraktivitas. Jadi penyebabnya banyak. Karena kebugaran itu dibagi 2 lagi, ada kebugaran kesehatan dan kebugaran kesehatan ini terbagi dari kebugaran dari kelentukan atau fleksibilitas otot, kemudian kekuatan, setelah kekuatan ada kebugaran di aerobik. Kemudian diiringi dengan kebugaran terkait dengan kelincahan, stabilisasi, kemudian koordinasi, keseimbangan, yang ada lebih kurang dari 7 sampai 10 yang mempengaruhi kebugaran tubuh. Banyak dong Mas Adi ya. Tapi secara secara pribadi Mas Adi, kita bisa mendefinisikan diri kita bugar itu atau tidak sih? Bagaimana cara kita bisa mendefinisikan, oh ini saya ini bugar nih sebenarnya? Ya, meskipun kita sudah melakukan beberapa aktivitas baik itu ringan ataupun berat, ya kita merasa biasa-biasa saja, ya tidak berarti lah ya, kelelahannya tidak berarti seperti yang disampaikan Mas Adi tadi. Itu kita sudah bisa mengejudge bahwasanya diri kita, oh ini saya bugar nih berarti. Gimana? Untuk deteksinya ya, gimana? Kalau secara spesifik tentu di bidang kesehatan kita harus cek spirometri, pernapasan kita, denyut nadi kita normal tidak, normal pernapasan. Ada tahapannya ada ya. Tahapannya. Ada uji kelayakan lah ya. Dia kan mengaku-ngaku bugar, padahal tensinya baru usia 35 udah 180. Iya, bener lagi tuh. Ada ya? Ada seperti itu. Tapi untuk deteksi dininya gimana Mas Haji? Deteksi dininya tetap tentang kebugaran bahwa kita setelah melakukan aktivitas seperti ini, kita nih habis ngobrol talk show tentang kebugaran, tapi habis ini kita lesu, berarti kita tidak bugar tuh. Badan kita lesu, lemah, terus kemudian baru duduk sebentar goyang pinggul. Ya agak ya gitu ya. Berarti tidak bugar. Berarti tidak bugar. Ya, pastinya kalau bugar duduknya mantap, ya.
Satu, postur tubuhnya baik. Makanya di sini saya bawa zona postur. Nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita bahas di sini. Kita akan cek apa saja yang mempengaruhi kebugaran tubuh pada manusia. Nah, ngomong-ngomong soal lesu tadi, padahal kita aktivitas ringan ya. Aktivitas yang sering banget nih bikin orang lesu, bahkan ngantuk, makan Mas Adi. Makan. Ini termasuk tidak bugar juga atau gimana nih? Ketika kita seharusnya kan makan ini kan menambah amunisi ya? Iya. Dalam tubuh kita ya? Setelah dimakan, malah ngantuk. Usus harus bekerja dulu. Iya. Apabila usus penuh, maka dia akan mengeluarkan efek ngantuk. Makanya makan itu makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau makan berlebihan, ususnya bekerjanya lebih berat, akhirnya matanya ngantuk karena oksigennya kurang di dalam tubuh. Oke, iya. Ini informasi sekali nih. Artinya jadi seperti itu Mas Jeffrey. Jadi kenapa setiap kita habis makan ngantuk? Tidak semua orang. Kalau orang dengan makannya sehat, tidak, dia habis makan segar kok. Iya. Boleh. Tapi ini makan mestinya 2 piring nasi Padang. Iya. 2 bungkus. Kalau 2 piring masih sedikit. Kalau 2 bungkus, kalau dibungkus nasi Padang jadi banyak Mas Adi. Iya. 2 bungkus jadinya ngantuk. Karena oksigen dalam tubuh kurang. Oke. Akhirnya. Dan itu bisa dikatakan tidak bugar juga atau gimana Mas Adi? Kalau itu dikatakan setelah makan ngantuk itu bukan itu reaksi dari tubuh. Itu reaksi dari tubuh. Oke. Reaksi dari tubuh. Baik. Berarti untuk mendeteksi dini mengenai kebugaran ini ada beberapa tahapan juga yang harus penyebabnya dilakukan. Juga ada beberapa penyebab juga. Seperti boleh tuh di-spill tuh Mas Adi. Satu, gaya hidup ya. Gaya hidup. Itu yang paling nomor pola 1. Tidur. Pola tidur. Berpengaruh. Oke, normalnya berapa Mas Adi? Ya, 6 sampai 8 jam normal tidur. Kalau 10 jam berarti nggak normal juga ya? Lebih. Berlebih ya? Iya. Nggak baik juga? Nggak baik juga. Kurang juga tidak baik? Sangat tidak baik. Oke. Kemudian asupan nutrisi. Pagi hari itu ya mie goreng ya. Iya, 2. Ya, 2, campur nasi lagi. Benar. Kalau nggak pakai nasi nanti ditanya sampai kantor ya, tempat kerja. Udah makan belum? Belum makan nasi, tapi udah makan mie 2 bungkus. Iya. Salah. Mestinya nutrisinya tercukupi pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Artinya bisa dikatakan yang disampaikan Mas Adi, masalah nutrisi di pagi hari untuk ini mempengaruhi kebugaran ya? Mempengaruhi kebugaran. Sarapan, benar. Tapi lebih spesifiknya tentu kalau berapa banyak nggak makan apa saja, pada ahli nutrisi yang mereka lebih mengerti tentang itu. Tapi yang pastinya supaya badan kita bugar, fit, tentu kita dari tadi pola istirahat atau pola tidur, kemudian nanti nutrisi atau asupan gizi yang ada kita masukkan ke dalam tubuh, kemudian nanti pola kerja kita dan pola hidup. Ya, pola hidup itu mulai mungkin barang-barang yang kita pakai, sepatu, baju yang mempengaruhi postur tubuh kita sehingga kita bisa menjadi tidak bugar. Ini menarik sekali. Tapi nanti kita akan lanjut lebih panjang lagi cerita yang mengenai postur tubuh ya, Mas Adi. Baik pemirsa, tetap bersama program Hidup Sehat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Tentunya kita ngomongin masalah keolahragaan atau kebugaran dan peningkatan kesehatan bersama seorang praktisi kesehatan dan juga kebugaran ya, Mas Adi, yang profesinya ternyata seorang apoteker juga, yang mana fisioterapi ya. Fisioterapi dan S2-nya mengambil masalah fisiologi tentang keolahragaan. Jadi ilmunya sudah sangat mumpuni dan harus berbagi nih. Informasinya luar biasa, ilmunya luar biasa, jadi memang harus dibagikan ini ya. Nah, yang menarik tadi pemirsa, di segmen pertama kita sudah ngomongin masalah kebugaran ya. Dan ternyata kebugaran itu banyak faktor yang mempengaruhinya Mas Adi ya. Ya, benar. Dan salah satunya masalah postur tubuh. Kebugaran. Jadi kebugaran itu tadi dipengaruhi dari fleksibilitas otot, ya, kemudian kekuatan, ya, kestabilan. Ada 10 ya. Ya, koordinasi. Ya.
aerobik, kemudian kelentukan atau kelenturan. Nah, salah satunya itu dipengaruhi oleh terbentuknya satu postur. Postur tubuh. Ya. Ini berpengaruh sekali postur tubuh ini dengan kebugaran itu sendiri. Iya, karena kenapa saya dari postur itu terpengaruh pada saat Mas Jeffrey orangnya kifosis. Kifosis ini ya, kalau membungkuk itu namanya kifosis. Oh, bungkuk ya, bungkuk udang. Bungkuk kifosis. Kalau dia mengenai dadanya ke depan, itu namanya lordosis. Lordosis. Tapi kalau dia miring salah satu sisi tubuh itu namanya skoliosis. Ya. Jadi saya umpamakan kalau tubuh kita dalam keadaan kifosis seperti ini, maka satu pada saat kita duduk tentu tubuh kita tidak akan nyaman. Sering pegal, terutama di daerah bahu, pinggul. Kemudian tentu pada saat kifosis yang derajatnya sudah derajat 2, maka sistem pernapasnya tentu akan terganggu. Mestinya ya gini napas kita lega. Tapi pada saat orang mengalami kifosis, tentu sangkar toraknya atau pada dinding dadanya, otot-ototnya juga mempengaruhi dari validitas ototnya. Nah, ternyata orang yang busung dada sebenarnya bukannya sombong aja ya. Ternyata memang ada masalah dengan postur tubuhnya gitu ya. Ini juga berkaitan dengan kebugaran tubuhnya juga ya, postur tubuhnya. Baik. Maka tadi kan kebugaran suatu kegiatan aktivitas keseharian tanpa kelelahan yang berarti kita bugar. Berarti kita bugar meskipun kegiatannya baik ringan ataupun berat. Iya. Misalnya kita nih ngobrol nih, tiba sakit pinggul, berarti nggak bugar. Fix tuh ya kalau di tongkrongan ya pemirsa ya. Iya. Yang nggak tahan baru duduk 1 jam atau setengah jam pengennya baring. Kenapa dia bisa gitu Mas Jeffrey? Karena otot-ototnya tidak terlatih. Berarti dia sudah lihat kekurangan komponen kekuatan ototnya. Kekuatan ototnya berarti dia sudah kurang, berarti kurang berolahraga. Iya. Makanya tubuhnya menjadi tidak bugar. Tidak bugar. Makanya di sini saya bawa zona postur atau postur zone ini untuk melihat ada tidak masalah pada postur kita. Ini sangat penting. Baik kita dari masyarakat umum, atlet baik itu pro dan non atlet profesional yang harus melihat dari bentuk postur tubuh bahwa postur tubuh kita itu memang pada anatomi yang tepat yang baik. Central of gravity-nya itu berdiri tegap lurus. Kita pengen tahu lebih lanjut nih Mas Adi. Bagaimana menggunakan alat ini, kan hanya Mas Adi yang tahu. Kita butuh model nih. Iya, saya butuh model 1. Model 1 ya. Silakan dari rekan-rekan kita, silakan 1 orang maju untuk bisa langsung. Ya, gimana nih Mas Adi? Berdiri ya. Silakan Mas Adi. Jadi ini adalah ke pinggir dulu. Ini zona postur. Jadi ini bukan untuk mengukur tinggi badan. Untuk melihat nanti antara bahu kiri, bahu kanannya, kemudian tinggi antara telinga kiri, telinga kanan. Panjang tungkainya, mulai dari tinggi lutut kiri kanan, bentuk kakinya yang O atau X, ya. Kemudian nanti pinggulnya dari siasnya ada tinggi, tidak. Kemudian nanti akan dilihat dari sikunya, bahunya ada skolosis tidak, sehingga ini kita mendeteksinya. Nah, contoh saya contohkan pada saat dia berdiri. Kita ambil dia berdiri rata di sini, ikutin yang di tengah sini. Kemudian relax. Santai, seperti tegak biasanya aja Mas Adi. Seperti berdiri pada saat beraktivitas biasanya. Ini boleh dirapatkan sedikit. Ya, berdiri seperti senyaman mungkin pada saat aktivitas, jangan berdiri badannya ditegapin ataupun jangan pada saat aktivitas. Nah, kita lihat di sini kalau Mas Jeffrey lihat, ini ada sedikit lehernya dalam posisi membungkuk atau yang disebut kifosis. Agak condong ke depan. Iya. Mestinya line atau garis pada telinganya pada postur yang baik dia di tengah sini. Ulangi, tahan. Iya. Sangat jelas di kamera nih ya. Bisa dilihat pemirsa ya. Jadi lemasin. Lemas lihat depan. Nah, lihat depan tetap, lihat depan. Nah, ini dilihat. Maka apa yang terjadi pada saat posisi kifosis atau pada saat forehead seperti ini? Kalau leher ini forehead ya. Kalau kifosis dia sampai bagian ke bahu ya. Sampai ke bahu ya. Jadi kalau ini forehead, apa yang akan terjadi? Pada saat dia posisi 1 jam, 2 jam aktivitasnya keseharian yang seperti ini, maka yang akan terjadi spasm atau kekakuan pada otot-otot bahu atau otot trapeziusnya. Maka dikit-dikit dia gini. Kita tanya model kita, gimana?
Seharinya pernah sering menggerakkan leher dikit-dikit gini enggak? Sering sakit di bahunya. Ya. Karena pada saat dia berdiri, foreheadnya gini. Jadi dia pada saat posisinya lemas, relax saja, lihat ke depan, santai. Nah pada saat dia seperti ini, maka otot ini statis, posisinya kencang terus, Mas Jeffrey. Oke. Jadi ini keras sekali. Jadi bagaimana? Mestinya dia harus, ya. Nah jadi guna dari postur zone tadi, pada saat dia gini, lurus, ya, nempel lagi sedikit, lihat ke depan, terlihat dari garisnya. Mestinya dia satu garis dengan di angka 140. Ternyata di lehernya dia naik di 150 di lehernya. Mestinya juga dari line-nya ini atau telinganya ini satu garis dengan bahunya. Ya. Nah, itu postur yang pas mestinya. Harusnya seperti ini. Iya. Jadi efeknya juga pada saat forehead lemesin lagi, posisi seperti biasa, maka pada saat lehernya seperti ini, maka apa yang terjadi? Tubuh akan menyesuaikan dengan center of gravity. Maka tubuh tidak akan seperti ini dong jalan. Maka apa yang terjadi? Dia kayak gini. Jadi bahunya pun ikut membungkuk nanti. Iya. Jadi timbullah kifosis. Begitu. Selain dari itu juga bisa melihat dari postur dari bahu kiri dan bahu kanan. Mendekat ke zona posturnya. Oke. Tegap saja. Oke. Memang lebih pasnya lepas baju ya, tapi di sini kita lihat saja. Nggak usah lepas baju. Lihat ke depan. Oke, 140. Bagian kalau mestinya pemeriksaannya Mas Jeffrey, di sini kita tandain, di akrominnya di sini kita garis, sehingga nanti dilihat nih di angka. Angka yang kanan 135, kita lihat angka yang kiri. Oh ternyata di 133. Nah, begitu. Jadi kita lihat di sini, kita tandain. Tidak simetris. Tidak simetris. Maka yang terjadi kalau tidak simetris, berarti bahunya tinggi sebelah. Pada saat tinggi sebelah, duduk dia di kursi seperti ini, udah 5 menit gelisah. 5 menit pasti gelisah, Mas Jeffrey. Kita tanya modelnya lagi, gimana? Kalau duduk sering gelisah? Sering. Memang nggak bisa bohong jadi saya postur zone ya? Iya, postur zone. Ini baru kita melihat dari posturnya saja. Nanti kita akan melihat dari pemeriksaan kelentukan atau fleksibilitas ototnya, kekuatannya, kemudian kardionya, banyak. Sehingga nanti memang badan kita itu dinyatakan sehat dan bugar. Ya. Seperti itu. Nah, di gini pun nanti akan terdeteksi. Misalnya kita lihat dari pinggul. Pinggulnya ini kita lihat, kita ambil dari sias atau tulang yang ada di bagian ini, tulang keras ini. Kita lihat, nanti ternyata yang kanan 95, yang kiri 90, tinggi sebelah. Jangankan jadi atlet yang pro, untuk bugar saja dia sulit. Nah, makanya atlet yang profesional itu mestinya harus ada screening. Sehingga pada saat mereka bertanding, fisioterapi dan dokter datang bukan menangani cedera saja. Tapi inilah pentingnya untuk bagaimana supaya terhindar dari cedera. Baik pada saat berolahraga dan pada saat untuk beraktivitas olahraga yang memang khusus untuk atlet yang profesional, begitu Mas Jeffrey. Oke, baik. Terima kasih model kita, silakan. Ya. Silakan Mas Adi duduk kembali. Gitu kalau ngomongin postur zone ya. Berarti sangat berpengaruh sekali terhadap ya kebugaran kita ya, kesehatan kita ya. Sering-sering pegel kan artinya ini membuat ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, benar. Sehingga aktivitas kita sehari-hari pun terganggu. Tidak produktif. Sedikit-sedikit baru ya ngobrol segini aja sakit pinggang. Aduh sakit pinggang. Itu kan nggak asik banget ya pemirsa ya. Jadi postur tubuh itu sangat berpengaruh sekali. Berpengaruh terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Artinya kalau sudah terjadi seperti yang model kita tadi ya, cenderung ke depan, bahu naik sebelah terus juga tulang yang di siasnya atau tulang berbeda kalau melihat di postur zone ini. Itu bisakah dilatih? Bisa. Untuk menjadi ke normal lagi, Mas? Jadi pada masa pertumbuhan, postur pada mulai dari anak-anak ke dewasa itu masih bisa diperbaiki, tapi tergantung derajatnya lagi. Seperti tulang belakang atau yang disebut dengan tulang vertebra atau yang disebut dengan skoliosis. Itu bisa dilihat, pertama dia akan di ronsen dulu, kemudian akan dicek derajatnya berapa.
Kemudian dari derajat itu terdeteksi, maka dia akan masuk degree atau derajat berapa. Ya. Sehingga dia harus operasi atau masih bisa dengan rehabilitasi. Nah, itu memang kerjaannya Mas Adi buat ngerehab itu semua ya, pemirsa ya. Baik, kami masih menantikan pemirsa di rumah yang mau bergabung bersama kami di line telepon 0741666385 atau di 08117433 Langsung aja pertanyakan apa saja keluhannya bersama Mas Adi di siang hari ini, boleh langsung telepon aja ya. Baik, Mas Adi, kalau ngomongin soal kebugaran, tentunya untuk mendapatkan tubuh yang bugar ya, biar duduk sebentar seperti kita ngobrol ini nggak sakit-sakit, nggak pegel-pegel. Ini kan perlu ada latihan ya. Benar. Gaya hidup tadi. Ya. Olahraga yang cukup. Olahraga yang cukup. Nah, latihan apa saja ataupun olahraga kecil apa aja nih yang bisa kita lakukan buat melatih kebugaran? Kebugaran kan perlu dilatih juga nggak sih? Harus olahraga. Bugar itu kan nggak semerta-merta kita dapatkan instan saja. Mas Jepri olahraga nggak? Enggak. Tapi merasa bugar. Merasa aja. Merasa bugar. Kan yang jadi masalah ini kan merasa-rasa ini tadi. Olahraga enggak. Mungkin bisa diluruskan nih. Iya. Definisi olahraga yang sesungguhnya nih gimana? Tentu olahraga itu yang dimaksud dengan olahraga, aktivitas fisik yang dimana ada warming up dan cooling down. Iya. Ada pemanasan, ada pendinginan. Saya nyapu, olahraga enggak. Itu maksud saya, Mas Adi. Beres-beres rumah. Oh enggak disebut ngebersihin got depan rumah, udah keringatan tuh. Udah keringatan, berarti kan udah termasuk olahraga. Makanya definisi olahraga itu ada pemanasan, ada inti dan ada pendinginan. Ada orang nyapu pemanasan? Enggak ada ya. Maka dia tidak disebut nyapu pemanasan dulu. Enggak ada. Ya. Berarti aktivitas yang mengeluarkan keringat belum termasuk olahraga. Tapi itu termasuk aktivitas fisik. Karena olahraga itu nanti terstruktur, ada pemanasan, ada pemanasan, inti dan ada pendinginan. Iya. Pemanasan itu tentu ada dimulai dari stretching atau pengeluaran seluruh anggota tubuh supaya pada saat beraktivitas fisik tidak terjadinya cedera. Setelah gerakan inti, semua gerakan tubuh dilakukan supaya menjadi terjadinya semua pergerakan fleksibilitas otot. Setelah gerakan inti itu dilakukan, tentu ada pendinginan supaya tidak terjadinya, misalnya habis olahraga berat langsung duduk, kaki dilipat sehingga aliran darah baik itu yang di tangan, di kaki. Kalau di kaki jadi apa? Varises. Makanya pentingnya pendinginan. Kemudian bisa terjadi pada saat nanti dia istirahat, kram. Taiknya spasm ototnya. Jadi itu yang harus dipahami tentang olahraga itu sendiri. Jadi nggak sembarangan ya, mentang-mentang udah keringatan sudah dianggap olahraga. Udah anggap olahraga. Ya buat ibu-ibu di rumah yang lagi masak mungkin ya. Ya karena cuaca panas ya jadinya keringatan sudah disebut olahraga. Tidak seperti itu. Artinya juga kegiatan ada pendinginan, ada pemanasan, ada gerakan inti dan itu continue ya. Benar. Minimal berapa menit nih Mas Adi? Jadi olahraga itu kalau dibilang 20 menit sampai 60 menit. Cukup. Sebatas kemampuan sesuai dengan kriteria Seminim-minimnya? Seminim-minimnya 20 menit aja. 20 menit. Udah cukup ya? Kalau seperti Mas Jepri seusianya sekarang kurang. Oke. Nanti kita ngomongin masalah usia dan juga latihan ya. Kita break dulu Mas Adi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat dan kita masih bersama narasumber kita Mas Adi. Ya, kita masih ngomongin masalah kebugaran dan juga pengecekan. Ya, salah satu pengecekannya ada postur zone ya Mas Adi. Ini luar biasa sekali. Ini kalau kita pengen melihat postur zone ini adanya di klinik-klinik ya? Ya, di klinik fisioterapi, rehabilitasi center itu ada tuh. Ya, di kliniknya Mas Adi ya. Tapi buat pemirsa TVRI Jambi nih, TVRI hadirin di studio langsung nih. Postur zone, gak main-main. Kita mau panggil model lagi Mas Adi ya, buat pengecekan lagi? Boleh, satu kali lagi kita buat pengecekan. Ambil satu contoh pengecekan ya. Oke, silakan. Masuk dulu pengecekannya. Mungkin nanti bisa diarahkan ke kamera juga Mas Adi untuk pengecekan apa nih kita nih? Saya izin berdiri ya. Silakan. Mas Jeffrey. Jadi saya mau melihat ada tidak pemendekan pada otot hamstring atau otot paha belakang. Iya. Ya. Duduk.
Duduk Jongkok saja, ya. atau Duduk, selonjoran. Duduk. Selonjoran. Kakinya diluruskan. Oke, mungkin kamera bisa di zoom ke bawah. Posisi kakinya lurus. Lurus. Dia kalau alatnya itu ada set and reset test namanya. Iya. Tapi ini untuk secara umum, secara visual bisa kita lihat dengan menyentuh ujung kaki. Oke. Dengan syarat lututnya tidak naik. Ya, tetap datar, lurus. tetap nempel di lantai ya. Ya, tetap nempel. Nanti siapa namanya tadi, Mas Nando? Nanti sentuh jari kakinya dan lututnya tetap posisi seperti ini. Coba. Oke, dicoba. Nggak boleh naik. Oke. Iya, ini sudah terlihat. Saya turunin lagi. Oke, pelan-pelan saja, sebatas kemampuannya saja. Jangan dipaksa. Oke. Tidak sampai ternyata Mas Adi. Ini udah pasti ada pemendekan hamstring. Hamstringnya pendek. Jadi otot belakang pahanya pendek. Tapi dia sebenarnya ada alat ukurnya tersendiri, box SRT namanya. Nanti terlihat berdasarkan dari kriteria usia dia masuk ke kategori pemendekan derajat berapa. Tapi secara visual yang bisa kita lihat, ini ada pemendekan di otot hamstring. Oke. Nah, jadi nanti setelah ada pemendekan pada otot hamstring, Mas Jeffrey pasti tanya efeknya apa. Memang kalau hamstringnya pendek, memang efeknya apa? Jadi nanti kalau kita hamstring ini pendek, maka tentu satu, langkah kita tidak bisa kita maksimalkan. Dan pada saat gerakan-gerakan tertentu yang mendadak tanpa kita sadari, maka mestinya kalau normal seperti, coba berdiri lagi. Saya minta sentuh seperti saya gini. Bisa tidak? Lututnya tetap lurus, kakinya lurus ya Mas Adi. Semampunya saja. Oke, itu juga terlihat. Terus apa yang terjadi pada saat mau menyentuh lantai? Apa yang terjadi, yang dirasakan? Sakit. Sakitnya di mana? Terus selain dari sini di mana lagi? Di pinggul. Terus di mana lagi? Di sini sakit tidak, belakang sini? Biasa coba gini. Paha belakang sakit tuh Mas Adi. Ya. Sakit enggak? Di depan sini sakit semua. Di sini sakit? Iya. Nah, inilah yang menentukan. Sampai ke dompet nggak sakitnya? Karena memang postur tetap berdiri, postur tubuh manusia ini dia saling berkaitan. Jadi pada saat dia terjadi forehead, maka yang akan terjadi kifosis. Pada saat posisi kifosis, saya hadapkan berbalik. Pada saat posisi kifosis, maka yang terjadi apa di sini? Ini akan menjadi statis. Ototnya menjadi terus berkontraksi, kaku. Iya, sakit aja bawaannya. Sakit. Kemudian dan nanti setelah ini dia akan membawa ke hamstring. Hamstringnya akan tidak maksimal fleksibilitasnya. Maka pada saat saya suruh menunduk, Mas Nando, sakit nggak pinggulnya? Sakit? Iya. Terus saya suruh menunduk lagi, ini kencang, luruskan. Sakit. Terus sampai ke bawah. Aduh, sakit. Nah, begitu, itu salah satu contoh untuk kita melihat bahwa fleksibilitasnya. Usianya berapa? 20. Masih sangat-sangat muda. Berarti tentu kurangnya olahraga. Iya. Berarti walaupun dia berolahraga, berarti dia tidak ada pemanasan. Iya. Kenapa? Pemanasan itu harus ada tentang stretching. Iya. Terlebih dahulu. Iya, dia pemanasan inti langsung nggak ada. Jadi langsung latihan, langsung istirahat. Makanya dia tidak disebut dengan olahraga. Berarti masih kurang olahraga. Baik. Dan itulah yang disebut dengan remaja jompo. Terus saya contohkan satu penanganannya. Duduk lagi. Simple penanganannya sebenarnya, tapi di sini mestinya dia harus ada tembok. Ini saya anggap tembok nih. Tetap lurus seperti ini, tegap badannya. Nah, gini saja badan sudah nggak bisa. Lurus, tegap. Nanti pada saat posisi seperti ini, tangannya diangkat lurus, coba. Ya, diangkat lurus, nanti diikuti dengan kakinya ke arah atas seperti ini. Angkat terus sampai ke telinga. Terus diikuti dengan ankle-nya. Ulangi. Ayo bareng bersamaan. Angkat ankle-nya ke atas. Ke atas, ke atas. Oke, ulangi. Saya ganjal. Di sini saya tahan, tegap. Tunggu. Mestinya dia ini tembok, Mas Jeffrey. Oke, Mas Adi. Ada yang nelpon. Kita angkat dulu penelpon yang masuk. Silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bersama TVRI Jambi sudah terhubung?
Oh, sayang sekali. Bisa dilanjutkan Mas Andu. Sepertinya terputus. Baik, jadi pada saat posisi seperti ini, nanti si Nando angkat tangannya keduanya, tapi diikuti bareng dengan ankle-nya. Iya. Oke. Oke. Ada penelpon. Saya angkat dulu Mas Adi. Baik, Mas Adi ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Yudi biasa di Telanai. Oh, Pak Yudi di Telanai. Pak Yudi apa kabar? Pak Yudi sehat? Boleh berdiri dulu. Udah, terus lakukan general check up. Oke. 2 tahun sekali. Jadi gimana nih Pak Yudi? Mungkin Mas Adi bisa duduk dulu? Boleh. Ya, Mas Adu? Ya, saya tertarik nih. Langsung aja. Rudi, selaku praktisi ya tentu selaku praktisi kesehatan di Jambi ya, dan ya ilmu Bung Rudi ini memang tidak begitu banyak ya, cukup langka menurut saya daripada spesialis lainnya. Tadi sudah banyak dijelaskan termasuk peragaan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya judul kita hari ini menurut saya ya, sehat dan bugar. Ya artinya itu hanya bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau kita melihat orang itu Jeffrey ini bugar, sehat, itu tidak begitu kan, tapi memang melihat sehat dan bugar itu menurut teorinya ya berdasarkan hasil general check up. Ya benar Pak Yudi. Begitu. Ya benar Pak. Jadi ini yang harus diedukasi oleh masyarakat, ya kan? Jadi kadang-kadang casingnya aja orang itu kan. Benar. Aja udah sehat. Casingnya sehat, dalamnya belum tentu. Sehat secara kesehatan. Nah yang kedua, tadi kan sudah diperagakan itu. Diperagakan itu, ya tentu dia kan secara lahiriah dilahirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kecuali kalau memang ada kelainan apa defektu dan sebagainya. Tapi kalau dia memang normal itu memang dilahirkan. Nah dari segi kacamata kesehatan yang sudah diperagakan tadi, tentu ada masalah yang disebut dengan bahunya, lututnya dan sebagainya itu. Benar. Nah menurut praksi kesehatan, apakah ini bisa dilakukan rehabilitasi atau bisa dia normal menjadi senam, di senam apa yang lebih tepat, lantas fisioterapi apa yang bisa dia menjadi normal. Iya. Ya kalau dia dari lahir, ya tentu juga bisa menurut saya kalau memang dia dilakukan fisioterapi secara kesehatan. Iya, sehingga dia tidak tersiksa tadi itu, anak-anak tadi itu. Kalau tadi tersiksa Pak Yudi. Dia tersiksa terus. Nah, tolong penjelasannya bagaimana olahraganya, fisioterapinya sehingga dia menjadi orang yang normal. Baik Pak Yudi. Nah berikut, ini sekali satu lagi nih. Iya, gimana? Orang kan banyak di zaman mager ini kan. Ya, benar. Jadi dia bukannya tinggi ke atas, Mas Jeffrey, Bung Rudi, tapi dianya menyebar ke kiri ke kanan. Benar. Lihat perutnya besar. Nah, iya saya untung pakai baju hitam hari ini. Cara mengatasinya itu dari segi kesehatan. Iya. Itu penting banyak itu. Perutnya yang mekar, bukannya badannya tinggi. Iya. Kata demikian, kemudian ini menjadi aspirasi bagi kita semua dari Bung Rudi, kemudian dapat diikuti oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Ini penelpon setia TVRI Jambi Mas Adi ya, yang selalu hadir bersama TVRI Jambi. Benar kata iklan. Ya dulu ya, iklan dulu ya, tumbuh itu kan ke atas, bukan ke samping. Iya. Nah tapi pertanyaan juga menarik, kalau memang sudah dilahirkan normal-normal saja, tapi mungkin ya karena tidaknya ada olahraga ya, sehingganya seperti Mas Nando tadi ya. Mau pegang ujung kaki sakit. Nah sebenarnya ini bisa tidak dilatih agar kembali normal seperti yang postur zone sudah kita lihat tadi ya. Mungkin bahu agak turun, ya mungkin bisa kembali lagi. Ini gimana Mas Yudi? Iya, saya sudah berapa menangani pasien terkait dengan
postur yang tidak baik. Iya. Atau bad posture ya. Saya pernah ketemu anak umur kelas 6 SD, dia tidak bisa jongkok. Masih sangat muda sekali. Tidak bisa jongkok Mas Jeffrey. Tapi dari lahir awalnya bisa jongkok? Dari lahir tidak terdeteksi karena memang tidak pernah dilatih untuk jongkok. Iya. Jadi pada saat dia aktivitas mulai kelas 6, dia sudah banyak aktivitas di luar ruangan termasuk olahraga, ekstrakurikuler lainnya, sering jatuh. Jadi lari jatuh. Dikit-dikit lari jatuh. Kenapa? Akhirnya dicek, dia kebetulan langsung ke fisioterapi, ke klinik saya sendiri. Saya cek, oh ternyata memang iya. Quadricep atau otot paha ini sudah memendek. Kemudian di yang namanya kalau di sini nih urat yang ada di sini atau yang disebut dengan tendon Achilles ini pun sudah memendek. Jadi wajar saja pada saat dia mau jongkok dia tidak bisa karena otot ini sudah pendek. Achilles ini pendek, jadi dia pada saat tertarik sakit terus dia jatuh ke belakang. Dan sekarang sudah bisa jongkok. Udah bisa jongkok. Sama seperti yang Mas Nando ya. Iya. Mas Nando tadi dia hamstringnya pendek. Itu saya lakukan treatment 5 menit di sini, dia bisa nyentuh kakinya. 5 menit saja. 5 menit saja. Menyentuh tanpa rasa sakit. Tanpa rasa sakit, menyentuh ujung kakinya. Makanya dengan latihan yang saya lakukan tadi, tapi dia harus menyadar di satu tembok, kemudian tangannya harus naik seperti ini, diikuti dengan ankle-nya seperti ini. Maka apa yang terjadi pada saat posisi dengan dia bersandar ya. Maka apa yang terjadi pada saat posisi seperti ini tertarik glogi tendonnya. Otot itu di ujung otot itu ada tendon tempat melengketnya tulang. Nah disinilah yang terjadi penarikan, yang tampak dia rasakan lebih sakit dibandingkan kita ulur seperti ini Mas Epi. Iya, dipaksa. Ya. Kalau paksa gini tidak ada toleransi. Robek lah otot cedera dan sebagainya. Tapi pada saat dia mengangkat sendiri dia bisa toleransi tuh. Dia akan merasakan sendiri. Dan ini makanya saya bilang, saya bisa 5 menit saya treatment itu bisa nyentuh ujung kakinya. Tanpa sakit. Wow, tapi harus dia diulangi lagi di rumah sehingga nanti memang fleksibilitas ototnya membaik. Artinya bisa saja. Bisa. Tadi kalau Pak Yudi tanya, gimana Mas Jeffrey kalau yang sudah terjadi bad posture bisa diperbaiki? Ya bisa, tapi harus dicek secara spesifik dulu derajatnya berapa. Kelengkukan kalau dia bilang tadi tulang belakang, kelengkung tulangnya berapa derajat. Masih bisa dilakukan secara fisioterapi. Masih bisa. Atau ya kalau sudah parah kan artinya tidak bisa melalui fisioterapi. Karena di kesehatan itu kolaborasi Mas Jeffrey. Fisioterapi bisa sendiri. Nggak bisa. Fisioterapi masih butuh teman-teman di Aktro, Ronsen. Fisioterapi butuh teman-teman di ahli gizi. Fisioterapi sangat butuh dokter-dokter ortopedi, dokter saraf. Kolaborasi wajib. Kalau saya cek, oh ini ada skolosi, saya cek, oh sekian bahu kiri dan kanannya, tetap saya rujuk ke dokter ortoped. Silakan periksa ke dokter ortoped dulu, kita rujuk ke dokter ortoped, dia konsultasi, dokter ortoped meriksa sendiri, enggak, disuruhnya teman-teman ronsen. Setelah ronsen balik lagi ke ortoped. Ortoped nanti cek, oh kelengkungannya sekian derajat, balik ke dokter rehab medik. Setelah rehab medik nanti, oh ini harus ditreatment, rehabilitasi ke fisioterapi. Makanya sehat itu mahal ya. Bugar itu mahal. Karena harus kita jaga dari dini. Karena semakin usia kita bertambah, maka penurunan fungsi tubuh itu akan terjadi terus-menerus. Artinya usia berpengaruh dengan kebugaran. Dan latihannya pun berbeda. Latihannya berbeda. Karena tidak mungkin Mas Jeffrey usia 70 tahun kita suruh dia latihan untuk stretching kayak tadi itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Bunyi-bunyi engselnya, olinya udah mulai berkurang, tulang ketemu tulang. Tapi saya punya guru besar waktu saya kuliah, usianya hampir mencapai 70 tahun, postur dia masih tegap sekali. Berarti, dan dia sempat menyatakan, waktu itu saya belajar di Mas Jeffrey, bahwa hidup dan mati kamu itu, kamu yang menentukan. Kamu mau hidup lama atau mau hidupnya singkat. Ini medis ya, ini medis ya. Kalau kamu mau hidup lama, ya kamu jaga pola hidup yang baik. Kalau kamu mau singkat, ya itu pilihanmu. Konsumsilah sembarang. Tidak berolahraga. Maka jangan jamin 50 tahun kamu sudah encok. 60 tahun kamu sudah selesai bisa. Makanya dia bilang,
yang menentukan hidup atau mati seseorang dia sendiri. Dia sendiri. 30 tahun udah sakit pinggang. Nah, ngomongin sendiri. Itu ya. Iya. Artinya, tapi seperti ini, kelanjutan dari pertanyaan Pak Yudi tadi nih, Mas Adi. Artinya, meskipun dia sudah divonis misalnya salah ya, ototnya sudah mulai memendek, itu masih bisa dilatih. Masih bisa dilatih. Masih bisa dilatih. Tapi dia tentunya berdasarkan hasil dari asesmen terlebih dahulu. Ya, dicek dulu berapa derajatnya. Berapa derajatnya. Dan masih bisa dilatih. Nah, soal untuk pertumbuhan ya, seperti yang model kita tadi kan usia 20, ini masih usia pertumbuhan. Iya. Dan sebenarnya pertumbuhan itu kan ke atas. Iya. Tapi sudah banyak sekali sekarang mungkin remaja-remaja kita yang pertumbuhannya ke samping. Iya. Perutnya udah mulai isi ya. Saya enggak. Tuh, saya masih rata. Saya hampir. Iya. Karena saya tahan napas, Mas Adi. Nah, ini gimana Mas Adi? Melihat fenomena seperti ini kan, ini juga pertanyaan dari Pak Yudi tadi nih. Jadi memang metabolisme tubuh kita itu, apa yang kita makan, yang kita konsumsi, maka akan diterima dari tubuh. Iya. Yang kamu terima mestinya kamu keluarkan lagi. Harusnya. Jadi dia itu bisa keluar lewat urin, kemudian bisa lewat dari feses, kemudian bisa keringat, termasuk bernapas. Tapi itu tidak cukup, kamu harus bergerak. Makanya pada saat orang berlemak pada tubuh, di bawah kulitnya itu terdapat lemak. Makanya orang yang lemaknya banyak itu orang yang kuat, energinya banyak, di lemak semua. Harusnya ya. Karena banyak. Semuanya disimpan dibandingkan orang yang kurus, Mas Jeffrey. Jadi apabila dia semua lemaknya banyak dalam tubuh, itulah yang harus dihilangkan dengan berolahraga. Tapi olahraga yang paling dominan untuk menghilangkan lemak tubuh adalah olahraga kardio, pernapasan ya. Pernapasan. Jadi makanya disarankan para ahli, beberapa ahli menyatakan bahwa untuk mengurangi berat badan yang lebih maksimal dan efisien, jangan lari, kamu berjalan. Pada saat kamu berjalan, energi yang digunakan, energi yang ada di lemak pada tubuh. Pada saat kamu berlari dengan kemampuan semaksimal mungkin, yang digunakan bukan lemak, tapi energi yang ada di dalam tubuh, yang di atas tubuh. Dan kalau orang gemuk ya, bisa kategori obesitas, disuruh lari, lututnya kena. Cedera. Makanya sebelum dia latihan kardio, pernapasan, dia harus latihan beban terlebih dahulu. Contoh, misalnya dia di gym, Pak, saya mau menurunkan berat badan, atau dia datang ke fisio, ke Royal Visio nih. Pak, saya mau menurunkan berat badan. Oh iya, satu, polanya dulu, pola hidupnya harus dirubah. Kedua ya tentu yang dia makan. Ketiga baru kita aktivitas fisik. Yang harus dia lakukan pertama, sebelum latihan kardio, tentu harus latihan beban. Beban itu untuk apa? Pada saat latihan beban, maka otot-otot yang untuk melatih kardio kuat. Ini mau latihan kardio, mau jalan 2 kilo, bebannya misalnya 150, otot-ototnya belum siap. Baru jalan 10 kilo udah sakit punggung, sakit lutut. Berarti harus dikuatkan dulu dong. Berarti latihannya adalah latihan beban, yang selanjutnya adalah latihan kardio. Baik, artinya untuk melatih tubuh kita menjadi bugar itu bisa kita latih juga di rumah ya? Secara sendiri? Tentu bisa. Mungkin bisa diberikan juga informasi Mas Yudi, ini latihan-latihan apa saja nih? Yang bisa untuk meningkatkan kebugaran. Jadi banyak, seperti yang paling bagus itu ya kalau untuk fleksibilitas otot, yoga ya, atau wellness. Itu sangat bagus. Tapi tidak mungkin di usia 70 tahun mau disuruh yoga. Tidak mungkin, karena sudah ada pengeroposan tulang. Benar. Ataupun juga di usia-usia 30 ini kan kurang suka yoga, mungkin sukanya yang semangat bisa gitu. Bermain bulu tangkis, berenang, apalagi berenang paling bagus. Kardio dapat, resiko cederanya kecil. Kemudian semua gerakan otot bisa terulur dengan bergerak. Meskipun tanpa gaya berenang ya? Tidak, karena dinyatakan berenang itu ada gaya. Ada gaya. Itu berenang. Tapi kalau dia pas masuk, itu nyemplung air, Mas, bukan berenang. Tidak efektif juga. Karena untuk yang dinyatakan berenang itu tahu gerakan renang. Misalnya nih ya, Mas Yudi, Mas Adi, nyelam,
dan terus dia maju ke depan meskipun tanpa tangan atau cuman gerakan kaki saja itu sudah termasuk kardio. Oh, kardio. Sudah termasuk kardio ya? Iya, kardio. Karena dia melatih pada saatnya dia menahan napas kan. Menahan napas kemudian dia menyelam. Berarti nggak mesti harus gaya kupu-kupu, gaya dada. Mungkin dia nyelam aja bergerak, dia tahan napas sudah termasuk kardio. Dan itu bisa dilakukan dan minimal cederanya. Jangan dia menyelam, pada saat dia masuk kolam, kemudian dia tenggelam sebatas leher, kardionya sudah terlatih. Kenapa? Pada saat kita di dalam air, tekanan air semakin kuat, maka kita bernapas akan terasa agak sesak. Maka kita akan mengatur napas. Nanti ototnya akan terlatih tuh. Gak usah bergerak, kamu masuk aja ke dalam. Simple banget ya. Dengan berenang aja udah melatih kebugaran kita ya. Baik, kita break dulu Mas Adi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Masih bersama Mas Hadi, seorang praktisi kesehatan dan kebugaran ini, ya ahli fisioterapi. Dan tadi udah banyak sekali Mas Hadi kita pembahasan masalah latihan, menjaga kebugaran juga. Tapi Mas Hadi, yang mungkin bisa ditekankan ya, nggak sadar kita udah hampir di segmen akhir nih Mas Hadi ya. Udah 1 jam kebersamaan kita. Nah tapi mungkin yang harus ditekankan kembali Mas Hadi ya, mungkin banyak pemirsa di rumah dan juga masyarakat kita yang mungkin belum terbuka hatinya atau keinginannya buat datang ke tempat fitness atau tempat-tempat senam yang ada ahlinya yang langsung instrukturnya mengajarkan itu. Mungkin masih banyak juga pemirsa di rumah yang masih nonton di YouTube ataupun di medsos nih. Ternyata kalau sakit pinggang itu senamnya gini aja nih bisa. Ini gimana nih? Seorang praktisi menanggapi ini gimana nih? Karena memang Mas Jeffrey dengan zaman sudah semua digitalisasi. Ya medsos sudah kemana-mana bisa akses ya. Bisa ketik aja langsung muncul. Karena saya contoh nih, low back pain, exercise for low back pain, itu akan keluar tuh. Tapi kita enggak tahu, low back pain sakit punggung ya, sakit punggung bagian belakang ya. Tidak semua sakit punggung low back pain itu terbagi lagi, apakah dia penjepitan, ataukah hanya ototnya, ataukah dia ada permasalahan pada sendi tulang belakangnya. Tidak semua latihan yang dia lihat bisa dia lakukan. Maka yang pertama, apabila ada keluhan tentu, yang pertama harus melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat. Wajib itu dilakukan. Jangan nanti sampai kontraindikasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, latihan apa saja bisa dilakukan di rumah? Banyak, kardio, jalan santai keliling rumah saja Mas Jeffrey. Tapi kita harus, yang pertama harus pemanasan dulu. Pemanasan itu apa? Gerakan seluruh tubuh, ulur seluruh gerakan badan, sehingga fleksibilitas tadi terjadi, ototnya terjaga. Baru kita gerakan inti. Setelah gerakan inti, baru kita pendinginan, istirahat, melemaskan otot. Jadi selain dari jalan, untuk workoutnya bisa plank posisi, bisa posisi kayang untuk menjaga fleksibilitas otot. Misalnya selain dari itu kalau dia punya treadmill, pakai treadmill, static cycle bisa dilakukan untuk supaya kardionya terjaga. Karena pertama fungsi dari tubuh itu adalah jantung. Jantung itu yang memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila jantungnya tidak terjaga, maka semua komponen metabolisme tubuhnya akan terganggu. Akhirnya tidak bugar. Hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol, terjadi serangan stroke. Itu darah yang efek kental. Samping banyak dari ketidakbugaran tubuh. Terima kasih Mas Hadi. Sama-sama. Ini sepertinya 1 jam sangat kurang untuk membahas masalah kebugaran sama Mas Hadi nih. Tapi next kita akan jumpa lagi Mas Hadi. Masih kami tunggukan ilmu-ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat buat pemirsa. Dan sekali lagi terima kasih sudah mampir ke TVRI Jambi. Dan demikian pemirsa, sajian Hidup Sehat hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Mas Hadi, seorang fisioterapi. Jadi langsung aja, kalau nggak puas menyaksikan tayangan ini, langsung aja ke kliniknya Mas Hadi. Bisa langsung dicari aja ya Mas Hadi. Namanya boleh disipil sedikit? Royal Physio ya. Fisioterapi dan Sport Rehab Center. Itu ya. Di Handil ya Mas Hadi ya. Baik, demikian sajian Hidup Sehat. Dan akhirnya saya Jeffrey mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.